dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
percaya, kami percaya berkat-Mu, pemeliharaanmu, mujizat-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau sanggup. Haleluya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Dengan iman katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Sang God of Wonders. Janjinya iya dan amin. Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dan di atas salib itu Dia menanggung semua penderitaan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup. Kita tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak penderitaan, kesakitan, dan sebagainya. Ada yang cekot-cekot, ada yang meriang, ada yang cenut-cenut, dan sebagainya. Ya. Tetapi Yesus itu berkuasa untuk melenyapkan penderitaan kita. Karena Dia adalah Sang God of Wonders. Kemarin kita sudah belajar di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, ya, bahwa God of Wonders itu menepati janjinya dan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Kalau God of Wonders yang sama memberikan kemenangan pada orang Israel, maka Dia juga akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Dan di dalam nama Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Kita baca mulai ayat 1 kemarin, diceritakan bagaimana Yosua sudah ada. Tetapi
Ada God of Wonders itu. Dan orang Israel, dalam hal ini orang Yehuda, bersama orang suku Simeon, ya, bergerak maju untuk merebut daerah Kanaan atau bagian yang belum tertaklukkan. Dan mereka berhasil. Bahkan kita lihat mereka berhasil merebut, dicatat di sini ada beberapa daerah Yerusalem, daerah Hebron, dan kemudian daerah Kiryat Sefer atau yang dulunya disebut Debir. Kita lihat ayat yang ke-11 ya. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Nah, Kiryat Sefer. Kita baca dulu ayat 12, nanti saya akan ceritakan mengenai Kiryat Sefer ini. Atau yang dulunya disebut Debir. Ya. Dalam ayat 12 dikatakan, berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Nah, sampai sini dulu. Kaleb adalah orang Yehuda. Dan ada daerah yang disebut Debir, yang kemudian disebut sebagai Kiryat Sefer. Nah, mungkin kita mau lihat dulu mana Kiryat Sefer, ya. Sudah bisa lihat di sini. Nah, ini Kiryat Sefer, ya. Loh, mana Kiryat Sefernya? Sekarang daerah ini disebut Modi'in Ilit. Ya, ini sejak tahun 90-an itu mulai dibangun pemukiman penduduk, perumahan menjadi perkotaan. Nah, ini kemudian dikenal sebagai Modi'in Ilit yang sekarang di Israel. Daerah Modi'in Ilit ini dekat sekali dengan Yerusalem. Ya, berjarak sekitar 20-an sekian kilometer, enggak jauh ya, dari Yerusalem. Yang sekarang ya, jadi Yerusalem Modi'in Ilit sekitar 20-25 kilometer sekitar itu ya. Dekat sekali. Tapi pada masa itu Yerusalem juga belum ada. Modi'in Ilit juga belum ada. Daerah itu dikenal sebagai Kiryat Sefer. Yerusalem waktu itu mungkin namanya berbeda ya. Kalau kita lihat pada zamannya Daud saja itu adalah orang Yebus. Ya. Nah, jaraknya enggak terlalu jauh. Jadi itu adalah memang daerah milik pusaka orang Yehuda. Nah, Kaleb berkata, siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer, akan kuberikan Aksa, putriku, menjadi istrinya. Nah, kita baca selanjutnya sekarang. Ayat 13. Ya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, di sini kita melihat ada suatu kisah ya, di antara kisah penaklukan Kanaan, ini ada kisah keluarga di sini ya. Keluarga Kaleb. Dia punya putri yang bernama Aksa. Dan sementara Kaleb sedang melakukan penaklukan di daerah Kiryat Sefer itu, maka Kaleb mengatakan, siapa yang berani
menaklukkan Kiryat Sefer, dan menang akan kuberi putriku, Aksa. Terus kalian, ketika Kaleb mengatakan hal ini, tentunya si Kiryat Sefer, atau yang sekarang dikenal sebagai Modi'in Ilit ini, atau sebelumnya juga disebut Debir, jadi sudah lihat bahwa nama tempat itu bisa berganti-ganti. Satu lokasi bisa berganti-ganti namanya. Ya. Debir jadi Kiryat Sefer, kemudian menjadi Modi'in Ilit pada zaman modern ini. Walaupun sekarang beberapa penduduk di situ, orang Yahudi, masih suka menyebutnya sebagai Kiryat Sefer. Artinya kota buku, itu artinya, itu book town. Kiryat Sefer, Sefer itu buku. Ya, jadi mereka rupanya lebih senang menyebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Tanakh atau Perjanjian Lama ini, Alkitab, ya, Kiryat Sefer. Nah, ketika Kaleb mengatakan ini, tentunya Kiryat Sefer belum ditaklukkan. Ini masih in the future. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi, 13 ya, Otniel, anak Kenas, ya saudaranya Kaleb, dia tampil dan berperang merebut kota itu. Terus sekalian, kalau kita lihat hal ini, kita mungkin bisa berpikir, kok Ci gampang ya? Oke, memang ada suatu dorongan kuat yang memotivasi si Otniel ini untuk maju berperang, yaitu dia akan bisa mendapatkan istri, yaitu putrinya Kaleb, Aksa ini, ya. Mungkin ya Aksa ini istimewa, mungkin ya. Mungkin dia cantik, apalagi dia anaknya Kaleb. Dan Kaleb itu adalah salah satu tokoh senior ya, yang terkenal. Ya, pimpinan besar. Karena hanya Kaleb dan Yosua saja yang keluar dari Mesir dan berhasil masuk tanah Kanaan. Yang lain-lain semuanya mati di padang gurun dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Termasuk Musa sendiri juga tidak masuk tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua. Nah, mungkin kita juga berkata, mungkin Otniel ini orang hebat ini. Tapi saudara sekalian, kita lihat sehebat apapun juga orangnya. Ini berbicara mengenai peperangan. Bukan sesuatu yang gampang. Goliat orang hebat. Di medan pertempuran sudah tidak ada yang berani satupun. Tapi ternyata juga bisa dikalahkan. Tadi dalam ayat-ayat atau kemarin kita sudah pelajari dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, yaitu ada Raja Adoni-Bezek yang berhasil menaklukkan 70 raja. Loh, ini bukan main-main ini. Dia cukup kuat ini, powerful. Tapi juga bisa dikalahkan. Nah, sekarang Otniel, dia maju untuk merebut Kiryat Sefer. Dan ternyata berhasil. Siapa yang bisa membuat ini berhasil? Tidak lain, Sang God of Wonders. Seperti yang sudah kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana orang Yehuda berhasil menaklukkan daerah-daerah Kanaan itu dan merebutnya. Begitu juga dalam hal ini ada kisah Otniel yang berhasil merebut daerah Kiryat Sefer ini. Nah, saudara sekalian, kembali kita lihat di sini. Ini semua adalah hasil karya
dari sang God of Wonders. Kalau tidak ada God of Wonders, tidak ada Allah yang ajaib dan berkuasa, semuanya itu sia-sia, tidak ada artinya. Otniel pun juga tidak ada apa-apanya. Tetapi karena ada God of Wonders dan yang sudah berjanji, Otniel maju berperang dan menang. Jadi kembali lagi saudara sekalian, semua ini tergantung dari sang God of Wonders yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang ajaib, El-O-C-Pele. El-Pele itu sendiri. Allah yang melakukan keajaiban. Bukan sesuatu yang kok enak. Ya, bersama dengan God of Wonders, jawabannya cuma enak dok. Haleluya. Ya. Nah, ketika sudah berhasil dan kemudian Kaleb menepati janjinya, menikahkan putrinya Aksa dengan Otniel, maka ya ini adalah suatu peristiwa atau drama dalam keluarga. Ayo minta kepada ayah, minta daerah yang subur, ya, minta sebidang tanah yang subur. Ya ini lazim lah, ini tidak ada masalah ya. Oke saja ini ya. Tapi di sini kita lihat bahwa kalau God of Wonders bekerja, maka Tuhan itu Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Otniel dan Aksa, mungkin mereka butuh tempat yang menurut mereka memadai. Dan mereka datang kepada Kaleb. God of Wonders menyertai kehidupan mereka. Dan berhasil. Dan dikatakan, lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah saudara sekalian, Allahnya Kaleb, Allahnya Aksa, Allahnya Otniel adalah God of Wonders. Dan itu juga adalah Allah saudara dan saya yang kita kenal dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang ajaib. Kalau Otniel berhasil menaklukkan Kiryat Sefer dan kemudian berhasil memperistri Aksa, putri Kaleb, dan kemudian dapat hadiah lagi sebidang tanah yang baik, maka God of Wonders yang sama juga akan bisa membuat saudara dan saya berhasil dalam setiap perjuangan kita. Berjuang dalam dunia pendidikan, belajar, berjuang di dunia usaha, berbisnis, berdagang, berjuang di berbagai aspek kehidupan kita. Tuhan sang God of Wonders akan memberikan keberhasilan dan bahkan Tuhan bisa memberikan hadiah berikutnya. Saya yakin saudara semua mau bonus, mau hadiah. Saya mau. Dan kita punya God of Wonders, Yesus. Dia akan memberikan hadiahnya kepada kita, bonusnya kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Nah saudara sekalian, saya ingin melanjutkan dulu pasal ini, karena ini kisah ini menarik. Nanti kita akan kembali lagi kepada keluarga Kaleb. Ya, dalam ayat 16 dikatakan keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negev dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kala orang Kanaan, penduduk Zevat. Mereka menumpas kota itu sebab kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah.
Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Tapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Nah, di sini kita melihat sedikit kondisi geografis, ya, apa yang terjadi pada saat itu. Dikatakan bagaimana orang Yehuda ini bahkan merebut Gaza. Sekarang ada Gaza. Askelon, sekarang masih juga ada daerah Askelon. Dan juga Yerusalem yang dulu dikenal sebagai Yebus, ya. Dan Hebron, sekarang juga masih ada. Nah, dari sini kita bisa melihat, nanti kalau saudara pergi ke Israel, saudara kalau berkesempatan bisa menjelajahi daerah itu dan saudara bisa ingat kembali, oh ini daerah-daerah yang waktu itu ditaklukkan oleh Kaleb, oleh orang Yehuda, oleh orang Benyamin, Simeon, suku Simeon juga. Kita ingat bagaimana semuanya itu terjadi karena Sang God of Wonders menyertai. Ya, saudara sekalian, ketika kita berjalan bersama dengan God of Wonders, maka ada hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan apapun. God of Wonders bersama kita. Mari kita sepenuhnya mengabdi kepada Dia. Taat sepenuhnya kepada Dia. Kalau kita baca di sini, Otniel menyerang, Kaleb menyerang, orang Yehuda menyerang. Itu di bawah kendali God of Wonders. Tidak pakai tipu-tipu, tidak pakai trik macam-macam. Seringkali manusia berpikir demi supaya bisa menang, supaya bisa berhasil, maka harus ada trik-trik khusus, tipuan, kelicikan, kelihayan, dan sebagainya. Justru semua itu akan menjerumuskan. Tapi ketika bersandar kepada Sang God of Wonders, sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus, maka Tuhan satu-satunya yang sanggup memberikan keberhasilan. Seperti kisah dari keluarga Kaleb ini. Biarlah kita boleh belajar dari Kaleb, Otniel, juga Aksa. Keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Sang God of Wonders. Maka demikian juga kalau kita dan keluarga mengabdi sepenuhnya kepada Allah yang ajaib, El Pele, yang kita sembah dalam nama Yesus, maka kita akan melihat hari-hari yang penuh dengan sukacita, kemenangan. Puji nama Tuhan, Yesus hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia menang untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Yesus akan berkemenangan bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami mengabdi kepada Engkau Sang God of Wonders sepanjang hari ini Tuhan. Kami diberkati berkelimpahan. Kami melihat janji-Mu digenapi Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Penghalang-penghalang berkat disingkirkan. Kami terima dalam nama Yesus. Oh Allah yang melindungi, memberi kesehatan pada kami semua. Kesembuhan, pemulihan. Kalau ada yang mengalami problem dengan tubuhnya, sakit, penyakit, organ tubuh dan sebagainya, Tuhan satu-satunya penyembuh. Engkau adalah Adonai Rofe, Allah yang menyembuhkan, dokter yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.